Halo, kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Ini adalah lanjutan buku Greatest Secret. Ini adalah bagian kelima, tapi di video ini adalah bagian ketiga. Maaf, suara di ruangan ini agak sedikit gaung, tapi tidak membuat saya berhenti untuk membacakan buku Greatest Secret bagian ketiga video ini. Mohon maaf sekali lagi juga karena buku ini adalah buku translate dari Google Translate sepertinya, jadi tidak sempurna, maka saya sebisanya untuk menginterpretasi untuk Anda. Terima kasih telah mengikuti. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Semoga semua hidup berbahagia. Mari kita mulai. Kebebasan dari pikiran. Tidak perlu bagi pikiran untuk jadi tenang. Yang penting adalah Anda tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh pikiran. Pikiran Anda adalah alat yang luar biasa untuk menciptakan hidup, persis seperti yang Anda inginkan. Ini bukan psikoanalisis atau terapis, namun kami memberikan otoritas semacam itu kepada Anda ketika Anda mendengarkannya dan mempercayai semua pemikiran, itu akan membuat Anda kesulitan. Kebiasaan mempercayai pikiran kita sendiri justru merampas kemampuan kita untuk hidup dalam keagungan dan kemuliaan sifat sejati kita, yaitu kesadaran. Kita dicegah untuk memiliki kehidupan dan kebahagiaan yang konstan. Kehidupan di mana semua yang kita butuhkan jatuh ke tangan kita pada waktu yang tepat. Umat manusia telah menderita terlalu banyak dan terlalu lama karena pikiran kita. Saatnya mendelegasikan pikiran kita ke tempat yang seharusnya sehingga tidak lagi menjadi diktator. Ketika kita tidak lagi hidup melalui pikiran, kita akan mulai hidup dari diri kita yang sebenarnya, yaitu kesadaran. Dan hidup kita akan benar-benar menjadi surga di bumi, bebas dari penderitaan dan kenegatifan. Setiap masalah yang dianggap di luar sana sebenarnya tidak lebih dari kesalahan pemikiran di dalam diri Anda sendiri. Cara paling ampuh untuk menghilangkan kenegatifan adalah dengan mengenali bahwa Anda bukanlah pikiran. Begitu pikiran disadari, kenegatifan tidak memiliki kaitan apapun dan itu akan larut dengan sendirinya. Kebanyakan orang percaya bahwa situasi negatif datang dari luar diri mereka. Mereka percaya bahwa orang, keadaan, atau peristiwa di dunialah yang menyebabkan situasi negatif hadir dalam hidup mereka. Tetapi tidak ada yang secara inherent baik atau buruk seperti yang dikatakan Shakespeare kepada kita. Tidak ada yang baik atau buruk, tetapi pemikiran yang membuatnya begitu. Pikiran Anda tentang seseorang, keadaan, atau peristiwa yang menjadi sumber situasi negatif dalam hidup Anda. Bukan orang lain, keadaan atau peristiwa yang sebenarnya. Jadi memahami sedikit tentang bagaimana mekanisme kerja pikiran akan membantu membebaskan Anda dari penilaian negatif yang salah. Kemudian Anda dapat menggunakannya untuk tujuan yang dimaksudkan. Berpikir dibuat untuk memesan apa yang Anda inginkan, bukan untuk menikmatinya. Pikiran ada di sana untuk menerima pesanan dan membuatnya tampak bagi Anda. Berpikir tidak dibutuhkan untuk hal lain karena segala sesuatu
yang lain diurus oleh kesadaran. Jika Anda mulai saat ini melihat apa yang Anda inginkan, akhirnya hanya itu yang akan Anda dapatkan. Tetapi Anda terus mengingat hal-hal yang tidak Anda inginkan. Anda berjuang untuk menghilangkan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Dengan demikian justru mempertahankannya. Jadi perlu untuk melepaskan yang negatif dan memasukkan yang positif jika Anda menginginkan kehidupan yang positif dan bahagia. Pertama, penting untuk dipahami bahwa pikiran bukanlah otak Anda. Otakmu tidak berpikir. Para ilmuwan belum dapat menemukan pemikiran di dalam otak. Mereka hanya dapat melihat aktivitas listrik yang disebabkan oleh pikiran. Berpikir berasal dari imajinasi. Pikiran Anda seluruhnya terdiri dari imajinasi, khayalan, dan lain sebagainya. Jika tidak ada pikiran saat ini, maka tidak ada gambaran dari pikiran, tidak ada imajinasi. Ini sesederhana itu. Pikiran Anda bahkan tidak bisa menampung dua imajinasi sekaligus. Anda tahu bahwa tidak mungkin benar-benar mendengarkan percakapan dan membaca sesuatu di ponsel secara bersamaan. Pikiran Anda tidak dapat melakukan banyak tugas sebanyak yang Anda yakini. Jika Anda lebih suka menderita, teruslah percaya pada pikiran stres Anda. Tetapi jika Anda lebih suka bahagia, tanyakan pada kebahagiaan itu sendiri. Kebanyakan orang mempercayai pikiran seolah-olah itu adalah fakta yang menjelaskan mengapa hidup itu penuh tekanan dan tantangan bagi banyak orang. Tidak ada yang menunjukkan kepada kita bahwa pikiran kita hanyalah gangguan mental, dan itu bukan kenyataan. Namun, jika kita memilih untuk mempercayai pikiran kita, itu akan menjadi kenyataan. Pikiran adalah perwujudan besar dari kehidupan fisik, dan itu akan mewujud setiap dan semua pikiran yang kita yakini. Apakah itu positif atau negatif? Apakah itu pikiran tentang apa yang kita inginkan atau tidak kita inginkan? Pikiran positif tidak berbahaya bagi hidup Anda karena mereka dekat dengan sifat sejati Anda. Pikiran negatiflah yang merupakan penyebab stres dan penderitaan. Jadi kita perlu menjadi sangat sadar akan pikiran negatif. Karena pikiran kita bersifat mekanis, pemikiran negatif dapat dengan mudah menjadi pola yang tetap. Jika Anda kemudian mendengarkan dan mengidentifikasi pikiran negatif, Anda akan ditarik dan tersesat dalam pikiran Anda seolah-olah dalam trans hipnosis. Pikiran Anda akan terus-menerus membawa Anda ke kepala Anda, menjauh dari apa yang sebenarnya Anda inginkan, justru menjauh. Jika kamu percaya bahwa kamu adalah pikiranmu, ini adalah delusi. Instrumen telah mengambil alih Anda. Seolah-olah kita sedang memainkan permainan virtual reality, dan kita lupa bahwa kita sedang memakai headset. Karena situasi yang menantang di dunia virtual reality, kami stres dan menderita. Tetapi jika kita melepaskan headset, kita akan menyadari bahwa virtual reality tidak nyata. Begitu pula dengan pikiran kita. Ketika kita mempercayai pikiran kita, kita langsung terperangkap dalam film buatan pikiran imajiner yang diputar di dalam kepala kita. Kita tidak lagi mengalami dunia sebagaimana adanya. Semua pikiran adalah kebohongan. Satu-satunya kebenaran adalah apa yang disadari. Kesadaran melakukan pengamatan. Pikiranlah yang menilai. Pikiran adalah kesadaran yang membatasi.
Anda awalnya tidak terbatas dan sempurna. Kemudian Anda mengambil batasan dan menjadi pikiran. Mohon maaf, hujan. Jadi ada suara hujan di sekitar. Saya lanjutkan ya. Pikiran bukanlah buruk. Masalahnya adalah itu cenderung berjalan secara otomatis. Mesin yang tidak dapat dimatikan. Sebagian besar waktu, kita bahkan tidak menyadari pikiran selalu berjalan. Kontennya yang selalu berulang, seperti musik, hampir tidak diperhatikan, seperti latar belakang yang selalu disetel. Karena pikiran pergi kemanapun, godaan untuk menggunakannya terus-menerus sangat besar. Hanya karena terbiasa, seperti palu yang disalahgunakan. Pikiran yang terlalu aktif menyerang secara acak segala sesuatu yang terlihat. Tidak menghilangkan kesempatan untuk menolak, menafsirkan, mengidentifikasi, dan memulai sebuah cerita. Pikiran yang berjalan secara otomatis juga akan terus-menerus memberitahu Anda bahwa ada kekurangan dalam hidup. Kurang uang, kurang kesehatan, kurang kasih sayang, kurang waktu, kurang sumber daya. Dan jika Anda percaya, itulah yang Anda alami. Untungnya, pikiran juga merupakan alat yang luar biasa. Pikiran positif tentang apa yang Anda inginkan tidak hanya dapat mengubah hidup Anda, tetapi juga memberi Anda kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa. Jika Anda hanya memikirkan apa yang Anda inginkan, hidup Anda akan luar biasa. Tetapi banyak yang terjebak dalam pola kecanduan mempercayai pikiran negatif. Jangan percaya pembuat masalah. Tidak ada yang salah dengan pikiran. Masalahnya hanya dimulai ketika kita percaya pikiran negatifnya. Ketika Anda merasa khawatir, itu karena Anda mempercayai pikiran khawatir. Ketika Anda merasa ragu, itu karena Anda percaya pikiran yang meragukan. Ketika Anda cemas, kesal, putus asa, takut, kecewa, jengkel, tidak sabar, dendam, tertekan, benci, atau emosi negatif apapun, itu karena Anda mempercayai pikiran. Sementara itu, Anda mempertahankan emosi dengan terus mempercayai pikiran. Pikiran Anda akan memberikan lebih banyak hal yang sama. Perasaan tertekan akan menghasilkan lebih banyak pikiran yang membuat depresi, memberi Anda perspektif yang menyedihkan tentang orang lain, keadaan, atau peristiwa yang membuat Anda merasa lebih tertekan. Pikiran begitu licik, sangat pintar, sehingga ia mendistorsi segalanya demi kenyamanannya sendiri. Kesengsaraan yang ditimbulkan oleh diri sendiri muncul ketika kita mempercayai pikiran negatif. Bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup berarti tidak menyalahkan siapapun atau apapun. Itu berarti tidak menyalahkan diri kita dan tidak menyalahkan orang lain. Menyalahkan hanyalah program berulang dalam pikiran yang sebenarnya tidak pernah salah. Hanya pikiranlah yang melakukannya. Apa yang akan membebaskan Anda dari cara pikiran menyalahkan, mengkritik adalah memahami bahwa pikiran adalah satu-satunya penyebab penilaian negatif. Selama Anda berpikir bahwa penyebab masalah Anda ada di luar sana, selama Anda berpikir bahwa siapapun atau apapun yang bertanggung jawab atas penderitaan Anda, situasinya tidak ada harapan. Itu berarti Anda selamanya berperan sebagai korban, bahwa Anda menderita di surga. Ketika kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, kita tidak lagi membiarkan ego dan pikiran untuk memainkan peran.
sebagai korban atas nama kita. Tidak ada pikiran yang dapat mendominasi apa yang mempersepsikan pikiran itu. Perhatikan bagaimana rasanya menyadari hal ini. Perhatikan bahwa itu gratis. Inilah yang menghentikan identifikasi bawah sadar dengan pikiran. Ini memutus rantai. Kesadaran yang mengamati pikiran Anda. Kesadaran itulah yang mengamati emosi Anda. Orang yang marah bukanlah kesadaran. Andalah kesadaran. Yang marah, terluka, khawatir, cemas, atau kecewa bukanlah diri Anda sebenarnya, melainkan pikiranmu. Itu hanya terasa seperti Anda karena Anda percaya pikiran adalah Anda. Dan karena Anda percaya, jadilah seperti itu. Seperti teks yang bergulir di bagian bawah layar televisi, biarkan pikiran berlalu begitu saja. Jika perhatian tidak terfokus pada teks, maka Anda dapat sepenuhnya hadir untuk keseluruhan gambar. Meskipun pikiran kita muncul dari kesadaran, seperti halnya segala sesuatu, pikiran kita bukanlah suatu entitas atau hal yang nyata. Meskipun tampaknya seperti itu, ini hanyalah aktivitas atau proses mekanis seperti program komputer. Seperti program komputer itu akan berulang-ulang. Faktanya ini sangat berulang-ulang, sehingga hanya memiliki 3 jenis pemikiran yang berbeda, yaitu pikiran mengukur, membandingkan, dan mendeskripsikan. Ketiga hal ini adalah semua yang dilakukan pikiran. Periksa diri Anda dengan apapun yang Anda katakan, atau dengan pikiran apapun yang muncul. Pikiran itu bisa berupa pikiran yang mengukur sesuatu, membandingkan sesuatu, dan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Pikiran Anda mengukur dengan pemikiran seperti, ini akan memakan waktu 2 jam untuk sampai ke sana. Aku akan pergi berlibur dalam 1 minggu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kiriman saya tiba? Saya kehilangan 10 pon. Aku tidak punya uang. Pikiran Anda membandingkan ketika memikirkan hal-hal seperti, saya lebih suka sedan daripada SUV. Saya lebih suka berjalan kaki daripada naik bus. Dia lebih pintar dariku dan jauh lebih berbakat. Dia akan mendapatkan promosi. Lihat wanita itu, saya berharap memiliki tubuh sebagus dia. Dan pikiran Anda terus-menerus menggambarkan hal-hal seolah-olah Anda tidak dapat melihatnya. Tetapi Anda dapat melihat apa yang terjadi dalam hidup dengan sangat baik tanpa pikiran yang konstan, berkomentar, dan faktanya obrolan tanpa henti mencegah Anda melihat dunia sebagaimana adanya. Perhatian kami sebagian besar berfokus pada pemikiran. Kita terjebak dalam interpretasi yang kita buat dan kehilangan kepenuhan hidup. Ketika pikiran Anda menggambarkan sesuatu, kemudian menceritakan kisah, ini adalah penafsiran dari dunia dan kenyataan. Banyak cerita buatan pikiran tentang Anda. Dan jika Anda percaya, cerita-cerita itu tidak hanya akan menyebabkan Anda stres dan menderita, tetapi juga sangat membatasi hidup Anda. Ketika Anda mempercayai cerita negatif, hidup Anda akan berubah menjadi cerita itu. Pikiran Anda memutar cerita negatif tentang Anda. Anda menambahkan kekuatan keyakinan padanya. Dan kemudian, pikiran Anda memproyeksikan ke dunia untuk Anda alami. Salah satu kebohongan terbesar yang telah diyakini oleh pikiran adalah cerita
bahwa kita adalah tubuh dan pikiran. Dan karena kita telah mempercayainya, itu telah menjadi pengalaman yang mengerikan. Kita merasa rentan, takut akan apa yang mungkin terjadi pada kita atau orang lain, tidak berdaya menghadapi peristiwa dan keadaan hidup. Dan jika itu tidak cukup, banyak dari kita dibebani dengan keyakinan bahwa hidup akan berakhir ketika tubuh kita mati. Sungguh ironis bahwa Anda yang sebenarnya, yaitu kesadaran tanpa batas, berlawanan langsung dengan kisah yang telah diceritakan pikiran pada Anda. Cerita lain yang telah diyakini oleh pikiran kita adalah cerita tentang waktu. Waktu adalah alat yang sangat nyaman yang memungkinkan kita semua bekerja dari kalender dan jam yang sama, sehingga kita dapat mengkoordinasikan hidup kita satu sama lain dan dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Tapi seperti yang ditemukan Einstein, waktu itu relatif. Benar-benar tidak ada yang namanya waktu. Waktu adalah ilusi, konsep mental yang diciptakan oleh pikiran. Jika Anda mencoba untuk mendapatkan Anda tepat waktu, kemudian Anda akan selalu tergelincir melalui jari-jari Anda. Orang-orang yakin waktu itu ada, tetapi mereka tidak dapat menguasainya. Perasaan saya adalah bahwa mereka tidak dapat memegangnya karena memang itu tidak ada sama sekali. Semua yang benar-benar ada adalah saat ini dan sekarang. Anda tidak akan dapat menemukan peristiwa atau keadaan apapun yang terjadi pada waktu lain selain saat ini dan sekarang. Jika Anda mencoba membayangkan dunia tanpa waktu, Anda tidak akan dapat melakukannya karena pikiran tidak dapat memahaminya. Pikiran Anda selalu berada di masa lalu atau di masa depan. Dia tidak bisa menyadari saat ini. Jika Anda berhenti dan hadir untuk saat ini dan sekarang, Anda akan melihat bahwa tidak ada pikiran. Itulah salah satu alasan kenapa pikiran mampu mencegah begitu banyak dari kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Karena kesadaran hanya dapat dikenali pada saat ini dan sekarang. Jika menurut Anda pikiran tidak menciptakan waktu, maka lihatlah apakah Anda dapat menemukan waktu di luar pikiran. Sekarang coba temukan masa depan tanpa berpikir. Cobalah sangat keras. Tidak mungkin menemukan bukti masa lalu atau masa depan tanpa berpikir. Tidak ada yang pernah bisa melangkah ke masa lalu atau ke masa depan. Ketika sesuatu terjadi di masa lalu, itu terjadi pada saat ini. Ketika sesuatu terjadi di masa depan, itu juga selalu terjadi pada saat ini. Periksa sendiri. Kembali dalam ingatan Anda ketika Anda pertama kali mengendarai sepeda sebagai seorang anak. Ketika Anda benar-benar mengendarai sepeda Anda, apakah Anda pernah mengendarainya di masa lalu? Atau apakah Anda mengendarai sepeda Anda pada saat ini, sekarang ini? Masa lalu dan masa depan tidak bisa dialami. Mereka hanya bisa secara mental diproses. Masa lalu dan masa depan hanya ada dalam bentuk pikiran. Satu-satunya bukti yang kita miliki tentang masa lalu, bumi adalah bebatuan dan fosil. Tapi ini hanyalah struktur stabil dalam bentuk susunan mineral yang kita teliti saat ini. Intinya adalah yang kita miliki hanyalah catatan-catatan ini, dan Anda memilikinya di saat ini dan sekarang. Ketika saya pertama kali diberitahu bahwa waktu itu tidak ada, pikiran saya menjadi gila dengan segala macam pemikiran yang mencoba membuktikan bahwa
Waktu memang ada. Seperti bagaimana dengan bangunan tua? Bukankah itu bukti masa lalu? Tetapi ketika saya benar-benar memeriksanya, saya menyadari bahwa ketika bangunan itu dibangun, mereka dibangun pada saat ini juga. Dan jika saya berdiri melihat bangunan tua itu, saya juga melihatnya pada saat ini. Dan siapapun yang telah melihat bangunan yang sama, juga melihatnya pada saat ini dan sekarang. Akhirnya, ketika saya memeriksa setiap pemikiran yang muncul untuk membuktikan itu nyata, saya melihat bahwa setiap pemikiran itu salah karena hanya ada saat ini dan sekarang. Suka atau tidak, Anda berada di saat ini. Hanya ada satu momen, itu tidak terbatas. Dan Anda tidak bisa berada di tempat lain selain di dalamnya. Saat ini dan sekarang bukanlah waktu. Dia terjepit di antara dua ruang besar, masa lalu dan masa depan. Sekarang ini adalah satu-satunya yang ada. Saat ini dan sekarang yang abadi. Itu tidak datang dari mana-mana dan tidak kemana-mana. Jika Anda bisa membuka diri terhadap kemungkinan bahwa waktu adalah ilusi, itu akan membantu membebaskan Anda. Masa depan tidak pernah datang. Pikirkan itu. Masa depan tidak pernah datang. Hanya ada saat ini dan sekarang. Karena tidak punya tempat untuk dituju, apapun harus diselesaikan. Saat ini adalah apapun bisa terjadi, dan itu tidak terjadi di tempat lain. Itu pasti tidak terjadi dalam pikiran, dengan semua bertanya-tanya apa yang ada di depan, sesuatu yang telah datang dan pergi. Masa lalu terbuat dari memori, masa depan adalah imajinasi, juga tidak ada keberadaan di luar alam pikiran. Pikiran terus-menerus terpaku pada masa lalu dan masa depan. Tetapi yang sama menyebabkan kita stres dan khawatir. Itulah pikiran. Anda berpikir pada diri sendiri, saya terlambat menghadiri pertemuan. Bos dan rekan kerja saya akan marah pada saya. Alih-alih mempercayai pikiran sebagai fakta dan kepastian, sadarilah bahwa itu hanyalah pikiran yang lemah. Mereka adalah cerita yang dibuat-buat. Tetapi jika Anda percaya dengan pikiran Anda, itu akan jadi kenyataan. Mendongeng pikiran tidak lebih dari salah satu program mekanisnya, namun telah berhasil meyakinkan sebagian besar dari kita bahwa seolah-olah kisahnya benar. Kisah tentang waktu, kisah bahwa kita adalah tubuh dan pikiran, kisah bahwa kita adalah orang yang terpisah, yang lahir dan mati. Semua hal ini digabungkan, memainkan peran dalam membangun realitas yang kita alami. Tetapi mereka semua ada di dalam pikiran. Jangan percaya cerita yang disampaikan pikiran kepada Anda, jika itu adalah sesuatu yang tidak Anda inginkan. Jika tidak, Anda akan mencap diri Anda dengan itu. Perhatikan mekanisme pikiran Anda. Dan jangan menerima satu cerita atau pemikiran tentang diri Anda yang tidak lain adalah kesempurnaan dan kebaikan. Karena kesempurnaan dan kebaikan murni adalah fakta dari diri Anda yang sebenarnya. Apa itu pikiran? Sebuah gerakan energi. Apakah itu perasaan? Sebuah gerakan energi. Siapa diri Anda? Kesadaran tanpa batas yang tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh pikiran. Jadi sadarilah pikiran-pikiran Anda dan lihat apa adanya. Hanya sebuah pikiran, energi yang mengalir masuk dan keluar. Pikiran itu seperti burung yang terbang lewat. Biarkan burung itu terbang melewatinya tanpa menganalisanya. Kemana kamu pergi, kamu jenis burung apa, di mana keluargamu, berapa usiamu. Biarkan saja burung itu terbang
melewati. Anda tidak harus melenyapkan pikiran atau berperang dengan pikiran. Anda justru akan menambah lebih banyak kekuatan ke pikiran Anda jika Anda mencoba melawannya. Kesadaran adalah jalan keluar dari kekacauan pikiran. Sadarilah pikiran sehingga Anda tidak lagi percaya dengannya. Anda tidak dapat menyadari pikiran dan mempercayainya pada saat yang sama. Karena kesadaran akan pikiran mencegah Anda untuk mengidentifikasi seolah-olah pikiran itu benar. Ketika Anda mengamati pikiran, ketimbang tersesat di dalamnya, Anda melihat apa adanya, sesuatu yang dapat Anda pilih untuk dipercayai atau tidak dipercayai. Ketika Anda benar-benar ingin melihat seberapa serius Anda memperlakukan diri sendiri, pikiran Anda mulai merasa damai. Dengan sedikit angin hangat yang berhembus di sana, siapa yang Anda pertahankan sebagai diri Anda, pendapat Anda, keinginan Anda, ketakutan Anda, telah menjadi sedikit kabur. Anehnya, hidup terasa mudah, menyenangkan bahkan. Apa yang terjadi hanya terjadi. Anda baik-baik saja dengan itu, benar-benar baik-baik saja. Tidak ada pendapat tentang hal itu yang mengambang di layar. Itu jadi sangat sunyi di dalam kepala. Anda menyadari betapa kerasnya Anda telah bekerja. Seluruh hidup Anda bermaksud baik. Hidup baru saja dimulai untuk Anda. Ringkasan bab 5. 1. Kebiasaan percaya dengan pikiran kita sendiri merampas kemampuan kita untuk hidup dalam kemegahan dan kemuliaan siapa diri kita sebenarnya. Pikiran Anda tentang seseorang, keadaan, atau peristiwa yang menjadi sumber situasi negatif dalam hidup. Bukan orang lain, keadaan, atau peristiwa yang sebenarnya. Berpikir dibuat untuk memesan apa yang Anda inginkan. Berpikir tidak diperlukan untuk hal lain karena segala sesuatu yang lain diurus oleh kesadaran. Pikiran bukanlah otakmu. Otakmu tidak berpikir. Pikiran datang dari imajinasi, khayalan. Pikiran Anda seluruhnya terdiri dari khayalan. Jika tidak ada pikiran saat ini, tidak ada khayalan, lamunan. Kebanyakan orang percaya dengan pikiran seolah-olah itu adalah fakta yang menjelaskan kenapa hidup itu penuh tekanan dan tantangan bagi banyak orang. Pikiran negatiflah yang menjadi penyebab stres dan penderitaan. Jadi, kita perlu menjadi sadar akan pikiran negatif. Ketika kita percaya dengan pikiran, kita langsung terperangkap dalam film buatan pikiran yang diputar di dalam kepala kita sendiri. Kita tidak lagi mengalami dunia sebagaimana adanya. Pikiran juga bertanggung jawab untuk menyebabkan perasaan. Dan kemudian perasaan kita akan menyebabkan lebih banyak lagi pikiran. Tidak ada yang salah dengan pikiran. Masalahnya hanya dimulai ketika kita percaya pikiran negatif. Yang marah, terluka, khawatir, cemas, takut, atau kecewa bukanlah dirimu yang sebenarnya. Itu hanya pikiranmu. Pikiran hanya memiliki 3 jenis yang berbeda. Pikiran mengukur, membandingkan, dan menjelaskan sesuatu. Salah satu kebohongan terbesar yang diyakini oleh pikiran adalah cerita bahwa kita adalah tubuh dan pikiran. Kisah lain yang telah diyakini oleh pikiran adalah kisah tentang waktu. Waktu adalah ilusi, konsep mental yang diciptakan oleh pikiran. Semua yang benar-benar ada adalah di saat ini dan sekarang. Masa lalu dan masa depan hanya ada di dalam bentuk pikiran. Anda tidak harus melenyapkan pikiran atau berperang dengan pikiran.
Kesadaran adalah jalan keluar dari kekacauan pikiran. Ketika Anda mengamati pikiran, daripada tersesat di dalamnya, Anda bisa melihat apa adanya. Sesuatu yang terpisah dari Anda, yang dapat Anda pilih untuk dipercayai atau tidak dipercayai. Kita lanjut ke bab 6. Memahami kekuatan perasaan. Adalah mungkin untuk menjalani hidup tanpa pernah dilempar oleh perasaan negatif lagi. Ketika Anda hidup dari kesadaran bahwa perasaan negatif tidak akan mempengaruhi Anda dengan cara yang sama seperti sekarang. Anda sebenarnya adalah kebahagiaan murni setiap saat dan dalam segala kondisi. Sulit membayangkan bahwa Anda dapat mengakhiri perasaan negatif yang mempengaruhi Anda. Perasaan negatif itu merusak. Dengan mempraktikkan metode yang dibagikan dalam buku ini, saya tidak lagi menderita perasaan negatif yang ekstrim. Jika ada perasaan negatif yang muncul, itu cukup lembut. Saya segera menyadarinya dan dia akan larut di tempat. Sebelumnya, dalam hidup saya dikacaukan oleh perasaan negatif, seolah-olah saya memasuki badai yang sangat besar. Tapi setelah saya menemukan rahasia, saya menjadi sangat sadar bagaimana perasaan saya dari satu saat ke saat berikutnya. Dan jika Anda menyadari perasaan Anda, itu hanya satu langkah sederhana, seperti yang akan Anda temukan untuk menghilangkan perasaan negatif selamanya. Ketika Anda bebas dari semua perasaan negatif, yang tersisa adalah kesadaran tanpa batas. Begitu Anda menyadari betapa mudahnya cara hidup tertinggi, dibutuhkan upaya luar biasa untuk mengasumsikan yang sebaliknya. Perasaan hanyalah gerakan energi. Energi bergetar, yang berarti perasaan seperti pikiran juga bergetar. Perasaan yang berbeda bergetar pada frekuensi yang berbeda. Perasaan yang baik bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi dan mereka sangat bermanfaat bagi tubuh, mempengaruhi keadaan di sekitar hidup Anda. Perasaan positif juga bermanfaat bagi semua makhluk dan planet ini secara keseluruhan. Perasaan negatif bergetar pada frekuensi rendah, dan itu sangat merugikan tubuh, merugikan hidup Anda, makhluk lain, dan planet ini. Tapi, dari mana datangnya perasaan? Pikiran menciptakan perasaan. Jenis pikiran yang Anda miliki akan menciptakan jenis perasaan yang sama. Setelah memiliki pikiran bahagia, Anda merasa bahagia. Dan sekali Anda merasa bahagia, tidak mungkin untuk memiliki pikiran marah pada saat yang sama. Pikiran bahagia menyebabkan perasaan bahagia yang menyebabkan lebih banyak pikiran bahagia. Demikian juga jika Anda merasa marah, perasaan itu berasal dari pikiran marah. Pikiran dan perasaan selalu cocok. Dia adalah dua sisi dari satu mata uang. Jika suatu situasi muncul, Anda membiarkan pikiran dan perasaan negatif menguasai Anda, kemungkinan besar Anda akan terus mengalami satu hal yang tidak beres di hari itu. Namun, ketika Anda merasa baik, hari Anda akan mengikuti satu demi satu hal baik. Apa yang Anda rasakan di dalam akan cocok persis dengan apa yang Anda alami di dunia sekitar. Kamu sekarang tahu bahwa tidak ada yang muncul dari luar, dan bahwa segala sesuatu pasti selalu pertama datang dari merasakannya dan berpikir dari dalam. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semua perasaan yang baik tidak memerlukan usaha? Ketika Anda merasa baik,
Anda merasa seringan kertas. Anda merasa seolah-olah Anda memiliki persediaan energi yang tidak terbatas. Jika Anda peka terhadap perasaan Anda akan melihat efek positif dari perasaan baik terhadap tubuh dan pikiran. Merasa baik bukan berarti Anda seperti pemandu sorak di pertandingan sepak bola melompat-lompat kegirangan. Seperti yang pasti akan Anda alami jika Anda bersemangat, Anda membuang semua energi Anda dan Anda kelelahan setelahnya. Merasa baik adalah seperti apa yang Anda rasakan di penghujung hari besar yang berjalan dengan sangat baik, atau ketika Anda sedang bersantai di liburan, atau ketika Anda telah berolahraga keras, mandi, dan kemudian duduk menikmati makan malam atau makan sore. Merasa santai, merasa lega, Anda melepaskan kepenatan, merasakan kebahagiaan yang damai. Anda tahu saat-saat ketika berkata, ini bagus. Seperti itulah rasanya merasa baik. Bisa melepaskan cengkraman pada hari Anda. Anda otomatis merasa baik. Karena merasa baik adalah sifat sejati Anda. Perasaan yang baik harus dinikmati. Mereka adalah ekspresi kegembiraan dan membawa kita kembali ke kegembiraan yang merupakan sifat sejati kita. Nikmati saja, menjadi satu dengannya. Perasaan positif dan baik adalah hasil dari mengatakan ya untuk apa yang terjadi dalam hidup. Perasaan positif datang dari ya, saya ingin itu. Ya, itu akan menyenangkan. Ya, itu bagus. Ya, saya suka ini. Atau ya, kedengarannya bagus. Tidak ada masalah dengan perasaan positif atau baik. Kebahagiaan dan perasaan baik bagaimanapun juga datang dari kesadaran. Perasaan negatif adalah hasil dari berpikir mengatakan tidak tentang sesuatu yang sedang terjadi. Perasaan negatif datang dari tidak, saya tidak ingin ini. Itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan yang dikatakan atau dilakukan seseorang. Seseorang tidak setuju dengan Anda atau tidak setuju dengan keadaan yang tidak berjalan sesuai keinginan, seperti bertengkar, terlambat, masalah kesehatan, putusnya hubungan, hutang yang menumpuk, kehilangan ponsel, lalu lintas padat, pengiriman terlambat, barang habis, cuaca terlalu panas atau terlalu dingin, masalah dengan pemerintah, tidak ada tempat parkir atau antri panjang di supermarket, bank, atau bandara. Ketika Anda berpikir atau berkata, tidak, saya tidak ingin ini, itu segera menyebabkan perlawanan dalam diri Anda. Penolakan itulah yang menghasilkan perasaan buruk. Kemudian seolah-olah kita tidak cukup melawan situasi, kita terus maju dan melawan perasaan buruk. Kita mendapat diri kita merasa lebih buruk, terperangkap dalam jaringan perasaan buruk yang sebenarnya tidak disebabkan oleh apapun dari luar, tetapi oleh reaksi kita sendiri. Perasaan positif benar-benar mudah karena itu adalah sifat sejati, kesadaran. Kami terbuat dari perasaan positif. Kita terbuat dari sukacita, kebahagiaan, dan cinta kasih. Perasaan negatif membutuhkan sejumlah besar energi untuk dipertahankan. Dan itulah alasan kenapa kita kelelahan jika kehilangan kebahagiaan di siang hari. Sebuah serangan emosi negatif seperti ketika kita kehilangan kesabaran, kita telah mengambil begitu banyak usaha, energi untuk membangun dan mempertahankannya. Dibutuhkan usaha, karena itu bukan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita merasa negatif, pada saat itu kita berjuang melawan siapa diri kita. Dibutuhkan banyak energi untuk menjadi seseorang. Dibutuhkan banyak energi untuk menjadi orang lain.
tetapi tidak perlu energi untuk menjadi diri sendiri. Setelah Anda melepaskan ego yang cukup, Anda secara alami merasakan kedamaian dan kegembiraan. Perasaan baik muncul secara alami. Anda tidak perlu berusaha untuk memiliki perasaan positif. Yang harus Anda lakukan adalah melepaskan perasaan buruk. Dan secara alami Anda akan bahagia dan merasa baik. Sejak kita masih kecil, kita secara tidak sadar telah menekan perasaan buruk yang tidak terhitung jumlahnya, yang sekarang tersimpan dalam alam bawah sadar. Perasaan buruk tetap terkubur di pikiran bawah sadar, mengurangi energi. Semua energi itu terperangkap di dalam tubuh. Dan energi yang terperangkap inilah yang merusak kesehatan dan keadaan hidup. Perasaan buruk atau perasaan negatif adalah satu-satunya perasaan yang kita tekan dan kubur. Jadi perasaan tertekan, perasaan negatif sebenarnya adalah hal yang sama. Kemarahan yang Anda rasakan ketika Anda marah adalah kemarahan yang sama yang ditekan, yang datang dari dalam diri Anda. Selain itu, perasaan negatif yang ditekan memiliki banyak pikiran negatif yang melekat padanya, yang merupakan pikiran yang membuat kita merasa buruk. Pikiran yang melekat pada perasaan negatif yang tertekan membuat kita terjebak, terus mendaur ulang diri sendiri, mempengaruhi hidup kita secara merugikan, dan mencegah kita menyadari diri kita sebenarnya. Bayi dan anak-anak di bawah usia 3 tahun tidak pernah menekan emosi karena mereka secara alami hidup dalam sifat kesadaran mereka yang sebenarnya. Jadi mereka secara otomatis melepaskan emosi. Itulah alasan kenapa Anda melihat bayi berubah dari air mata menjadi senyum dan tawa dalam hitungan detik. Mereka tidak menolak emosi apapun. Pada saat kita dicap dewasa, kita sangat pandai menekan sehingga sebagian besar waktu benar-benar sifat kedua. Kita menjadi sebaik atau lebih baik dalam menekan seperti itu. Faktanya kita telah menekan begitu banyak energi emosi sehingga kita semua seperti bom waktu yang berjalan. Seringkali kita bahkan tidak tahu bahwa kita telah menekan reaksi emosional yang sebenarnya sampai terlambat. Tubuh kita menunjukkan tanda-tanda penyakit yang berhubungan dengan stres. Bahu kita tersangkut di telinga, perut buncit, atau kita meledak. Dan akhirnya melakukan sesuatu yang sekarang kita sesali. Ketika Anda memiliki pengalaman negatif yang menyebabkan perasaan buruk, kecuali jika Anda melepaskan perasaan buruk itu sepenuhnya, itu akhirnya didorong ke bawah dan ditekan di dalam diri Anda. Bahkan ketika Anda mungkin berpikir bahwa Anda mendapat sesuatu dari dada Anda, bahwa situasi membuat Anda kesal telah teratasi, kecuali jika Anda secara khusus melepaskan perasaan negatif itu, perasaan itu akan tetap ada pada Anda, di dalam bawah sadar Anda. Melepaskan uap atau ventilasi bukanlah jawabannya. Itu hanya akan menambah lebih banyak energi pada emosi kita yang sudah tertekan. Karena perasaan yang diungkap juga ditekan. Terkadang kita juga dengan sengaja menekan perasaan buruk kita dan perasaan itu didorong ke alam bawah sadar. Kita dengan sengaja menekan emosi kita ketika kita mengesampingkan perasaan yang membuat kita tidak nyaman, seperti kesedihan dan penderitaan, atau ketika kita menahan perasaan seperti amarah. Penekanan adalah menutup-nutupi emosi kita, mendorongnya kembali, menyangkalnya, menekannya, dan berpura-pura bahwa itu tidak ada. Setiap emosi yang datang ke kesadaran yang tidak dilepaskan secara otomatis tersimpan di bagian pikiran yang disebut alam bawah sadar. Sebagian besar cara kita menekan emosi adalah dengan menghindarinya. Ekspresi perasaan negatif memungkinkan tekanan batin yang cukup untuk dikeluarkan, sehingga
sisanya dapat ditekan. Ini adalah poin yang sangat penting untuk dipahami, karena banyak orang di masyarakat saat ini percaya bahwa mengekspresikan perasaan mereka membebaskan mereka dari perasaan mereka sendiri, padahal faktanya sebaliknya. Bayangkan, Anda memiliki pengalaman mengecewakan dengan anggota keluarga atau teman. Pendapat Anda adalah orang tersebut mengecewakan. Perasaan kecewa itu tetap tertekan di dalam dirimu, dan tekanan energi emosional terperangkap menumpuk sampai sebagian harus dilepaskan. Kekecewaan yang ditekan harus menemukan jalan keluar untuk menghilangkan tekanan dari tubuh, sehingga ia akan menemukan orang, keadaan, atau peristiwa yang akan mengecewakan Anda lagi, memungkinkan sebagian energi yang terkumpul untuk dilepaskan. Ini berlaku untuk setiap perasaan negatif yang pernah Anda tekan, dan kebanyakan dari kita telah menekan keseluruhan perasaan negatif. Jika Anda pernah merasa kesal, maka Anda tahu bahwa kekesalan itu sudah tertahan di dalam diri Anda. Jika Anda tidak menekannya di dalam diri Anda tidak akan bisa merasa terganggu tentang apapun. Jadi, setiap kali Anda merasa kesal, gangguan asli yang Anda rasakan itu terjadi pada setiap perasaan negatif. Apakah itu amarah, frustasi, kejengkelan, balas dendam, kebencian, depresi, kesedihan, rasa bersalah, malu, kekecewaan. Sayangnya, kami menekan banyak perasaan negatif sebagai anak-anak dalam kepolosan kami, terlalu menyakitkan untuk kami tangani, dan kemudian seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan untuk menyingkirkan perasaan ketimbang membiarkannya. Kita semua pernah seumur hidup menekan atau mengabaikan perasaan buruk. Menyalahkan peristiwa atau orang lain karena menyebabkan perasaan dan memandang dirinya sebagai korban tidak bersalah yang tidak berdaya dari penyebab eksternal. Mereka membuatku marah, dia membuatku kesal, itu membuatku takut. Peristiwa dunia adalah penyebab kecemasanku. Sebenarnya justru sebaliknya. Perasaan tertekan dan ingin mencari jalan keluar, memanfaatkan peristiwa sebagai pemicu dan alasan untuk melampiaskan diri. Itu seperti panci tekanan tinggi yang siap mengeluarkan tenaga saat ada kesempatan. Pemicu kami sudah diatur dan siap untuk meledak. Dalam psikiatri mekanisme ini disebut perpindahan. Itu karena kita marah sehingga peristiwa membuat kita marah. Tidakkah Anda merasa persis seperti pressure cooker ketika perasaan buruk, kemarahan menyapu Anda dengan kuat dan sangat cepat? Jika Anda mengetahui seseorang yang sering mengalami kemarahan, itu berarti dia telah menekan banyak kemarahan. Kemungkinan besar di tahun-tahun awal kehidupan. Mereka juga yakin, percaya bahwa orang lain atau keadaan yang menyebabkan kemarahan itu. Tetapi yang paling pasti adalah kemarahan yang mereka tekan merupakan satu-satunya penyebab. Sumber stres sebenarnya adalah internal, bukan eksternal, seperti yang orang percaya. Kesiapan untuk bereaksi dengan rasa takut misalnya tergantung pada seberapa banyak rasa takut yang sudah ada di dalam diri untuk dipicu oleh suatu stimulus. Semakin banyak ketakutan yang kita miliki di dalam, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi harapan yang menakutkan. Bagi orang yang ketakutan, dunia ini adalah tempat yang menakutkan. Bagi orang yang marah, dunia ini adalah kekacauan, frustasi, dan kekesalan. Bagi orang yang bersalah, ini adalah dunia ujian dan dosa yang mereka lihat di mana-mana. Apa yang kita pegang di dalam diri kita mewarnai dunia di luar diri kita. Jika kita melepaskan rasa bersalah, kita akan melihat kepolosan. Tapi orang yang diliputi rasa bersalah hanya akan melihat kejahatan.
Jadi ketika Anda selanjutnya mengalami perasaan negatif yang melanda, ingatlah, tidak peduli bagaimana kelihatannya bagi Anda mengalaminya karena itu sudah ada di dalam diri Anda, bukan karena di luar diri Anda, orang lain atau keadaan yang menyebabkan. Anda akan berpikir kami akan menyelesaikan ini, bukan? Bagaimanapun jelas dari pengalaman bahwa perasaan negatif muncul dari dalam tubuh kita sendiri. Tidak seorang pun dari kita yang pernah berjalan dan harus menghindari perasaan negatif. Anda tidak akan pernah menemukan perasaan negatif di luar tubuh Anda. Ini adalah reaksi kita terhadap seseorang, keadaan atau peristiwa yang merupakan penyebab perasaan negatif. Bukan orang lain, keadaan atau peristiwa yang sebenarnya. Perasaan negatif semakin kuat ketika kita percaya bahwa perasaan negatif adalah siapa diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi perasaan? Tapi ketika kita mengidentifikasi diri dengan perasaan, itu berarti kita telah mengecilkan diri tanpa batas. Kita membiarkan diri kita diperintah oleh satu perasaan kecil yang lemah. Pikiran dan emosi tampak kuat karena kita memberi mereka makanan. Kita memberi mereka energi. Dengan membiarkan mereka bangkit dan jatuh dengan sendirinya, itu hanya akan lewat. Tidak benar untuk mengatakan, saya sedih. Sebaliknya, kita harus mengatakan, pada saat ini perasaan sedih mengalir dalam diriku. Jika kita membiarkan perasaan sedih mengalir begitu saja, kita secara otomatis mengambil sikap terhadap apa yang mengalir dan biarkan itu pergi. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda merasa sedih atau Anda yang menyadari kesedihan itu? Andalah yang menyadari kesedihan. Apakah Anda di sini sebelum kesedihan datang? Saya cukup yakin. Apakah Anda akan tetap tinggal setelah kesedihan pergi? Saya harap Anda tetap berada di sini. Apakah Anda akan kehilangan sedikit dari diri Anda ketika kesedihan pergi? Saya yakin tidak. Kamu ada di sini sebelum kesedihan itu datang. Dan ya, kamu di sini juga setelah kesedihan itu pergi. Utuh sepenuhnya karena kamu bukanlah kesedihan. Kesedihan adalah sesuatu yang Anda amati, yang Anda sadari, yang Anda observasi. Ini sama sekali bukan siapa Anda. Jangan biarkan perasaan mengecilkan Anda hingga seukuran kacang polong. Ketika Anda adalah makhluk tanpa batas yang menahan semesta di tempatnya. Berhenti bertingkah begitu kecil. Anda adalah alam semesta dalam gerakan gembira. Saya menyarankan agar saya mempertanyakan setiap perasaan negatif dengan apakah saya itu atau apakah saya yang menyadari. Pertanyaan ini segera menghilangkan sebagian besar kekuatan karena itu menghentikan Anda untuk mengidentifikasi. Lihatlah bahwa pikiran dan perasaan seperti kereta api yang memasuki stasiun dan kemudian pergi. Jadilah seperti stasiun, bukan seperti penumpang. Perhatikan bahwa perasaan muncul, bertahan, dan kemudian menghilang. Dan bahwa Anda kesadaran yang menyadari saat pertama kali muncul dan juga menyadari saat bertahannya perasaan lalu menghilangnya perasaan. Perasaan negatif ada dalam diri Anda, bukan dalam kenyataan. Jangan pernah mengidentifikasi perasaan. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Jangan mendefinisikan diri dalam pengertian perasaan. Jangan katakan saya depresi. Jika Anda ingin mengatakan ini adalah aliran depresi, tidak apa-apa. Jika Anda ingin mengatakan depresi ada, jika Anda ingin mengatakan kesuraman ada di sana, tidak apa-apa.
Tapi tidak, saya murung. Anda mendefinisikan diri Anda dalam perasaan itu. Itu ilusi. Ada depresi di sana sekarang. Ada perasaan terluka sekarang. Tapi biarkan saja. Ini akan berlalu. Semuanya berlalu. Semuanya. Katakan dalam pikiran Anda, bersikaplah bersemangat atau tertekan seperti yang Anda inginkan. Saya hanya akan mengamati atau mengabaikan, tetapi saya tidak akan bergabung dengan Anda. Bayangkan seorang pasien yang pergi ke dokter menceritakan apa yang dia derita. Dokter berkata, baiklah, saya mengerti gejala Anda. Apakah Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Saya akan meresepkan obat untuk tetangga Anda. Pasien menjawab, terima kasih banyak dokter. Itu membuat saya merasa jauh lebih baik. Bukankah itu masuk akal? Tapi itulah yang kita semua lakukan. Orang tertidur selalu berpikir, orang yang tertidur selalu berpikir dia akan merasa lebih baik jika orang lain berubah. Anda menderita karena Anda tertidur, tetapi Anda berpikir betapa indahnya hidup jika orang lain berubah. Betapa indahnya hidup jika tetangga saya berubah, istri saya berubah, bos saya berubah. Jangan berharap orang, keadaan, dan peristiwa berubah agar Anda merasa lebih baik, karena tidak ada yang akan mengubahnya. Anda tidak akan pernah bahagia jika menunggu dunia berubah sesuai keinginan Anda. Mengubah perasaan Anda pada saat tertentu selalu merupakan pekerjaan yang menyulitkan. Kita menghabiskan seluruh energi kita untuk mencoba mengubah keadaan eksternal, mencoba mengubah pasangan kita, bos kita, teman kita, musuh kita, dan semuanya. Kita tidak perlu mengubah apapun. Perasaan negatif ada di dalam diri Anda. Tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk membuat Anda tidak bahagia. Perasaan negatif ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Kitalah yang menyebabkan stres. Sama seperti kita ingin berpikir bahwa stres dan kekesalan kita ditimpakan pada kita dari dunia di sekitar kita. Tidak ada peristiwa yang membenarkan perasaan negatif. Tidak ada situasi di dunia yang membenarkan perasaan negatif. Itulah yang dikatakan oleh semua mistikus dengan suara serak kepada kita. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Perasaan negatif ada di dalam dirimu. Ada kabar baik bahwa kita menimbulkan perasaan negatif pada diri kita sendiri. Karena itu berarti kita memiliki kekuatan untuk berhenti melakukannya. Dan ketika kita cukup menderita dengan perasaan buruk itu, kita akan mencari jalan keluar. Tidak ada yang mengajarkan kita untuk mencari jalan keluar lebih dari ketidakbahagiaan dan kesengsaraan. Ringkasan bab 6. Ketika Anda bebas dari semua perasaan negatif, yang tersisa adalah kesadaran tanpa batas. Dan hidup Anda akan sangat menakjubkan. Pikiran mencipta perasaan. Jenis pikiran yang Anda miliki akan menciptakan jenis perasaan yang sama. Apa yang Anda rasakan di dalam akan sangat cocok dengan pengalaman diri Anda di dunia luar. Merasa baik adalah sifat sejati Anda. Kapanpun Anda merasa baik, itu berarti Anda harus melepaskan perasaan buruk. Memungkinkan perasaan baik muncul secara alami. Perasaan positif adalah hasil dari mengatakan ya untuk apa yang terjadi dalam hidup. Perasaan negatif adalah hasil dari berpikir mengatakan tidak tentang apa yang terjadi dalam hidup. Perasaan positif benar-benar mudah karena itu adalah sifat sejati kita. Perasaan negatif membutuhkan sejumlah besar energi untuk dipertahankan. Sejak kita masih anak-anak, secara tidak sadar kita telah menekan perasaan negatif yang tidak terhitung jumlahnya, yang sekarang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita.
Ketika Anda memiliki pengalaman negatif yang menyebabkan perasaan buruk, kecuali jika Anda benar-benar melepaskan perasaan negatif itu, akhirnya didorong ke bawah dan ditekan di dalam diri Anda. Melepaskan uap atau ventilasi bukanlah jawabannya. Ini hanya akan menambah lebih banyak energi pada emosi kita yang sudah tertekan, karena perasaan yang diungkapkan juga ditekan. Perasaan tertekan akan menemukan jalan keluar untuk menghilangkan beberapa tekanan dari tubuh, sehingga akan menemukan orang, keadaan, atau peristiwa untuk memungkinkan sebagian energi yang terkumpul dilepaskan. Ketika selanjutnya Anda mengalami emosi negatif, ingatlah bahwa tidak peduli bagaimana hal itu tampak bagi Anda mengalaminya karena itu sudah ada di dalam diri Anda, bukan karena orang luar atau keadaan luar yang menyebabkan. Perasaan negatif semakin dikuatkan ketika kita percaya bahwa perasaan negatif adalah siapa diri kita. Pertanyakan setiap perasaan negatif dengan apakah saya itu? Atau apakah saya yang menyadarinya? Perhatikan bahwa perasaan muncul dan kemudian bertahan lalu menghilang. Dan bahwa Anda, kesadaran, yang menyadari perasaan itu datang dan pergi. Jangan berharap orang, keadaan, dan peristiwa berubah agar Anda merasa lebih baik. Mengubah perasaan pada saat tertentu selalu merupakan pekerjaan Anda sendiri. Itu adalah terakhir dari bab 6, video ketiga. Terima kasih telah mendengarkan dan memperluas cakrawala wawasan Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan, dan translate Google yang cukup membingungkan. Sampai jumpa lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Sampurasun, Horas. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.